Kepada Bapak Haji Fatikur Rahman, dipersilahkan berikan materinya sekira-kira ya 30 menitan lah. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Qala wa fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang berbahagia, pagi hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di mana puasa Ramadan ini sudah kita lalui lebih dari separuh bulan. Dan mudah-mudahan kita nanti sampai akhir bulan Ramadan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Selanjutnya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan orang-orang yang selalu menegakkan agama Islam. Anak-anakku yang berbahagia, perlu diketahui bahwa pada bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara rahmat Allah, pemberian Allah itu sangat luar biasa. Rahmat Allah yang diberikan kepada manusia itu bisa dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu rahmat yang diberikan kepada manusia berupa kita diberikan oleh Allah untuk bisa memberikan sesuatu masalah, bisa menyelesaikan masalah, diberikan solusi apabila kita menghadapi suatu permasalahan yang terkait dengan masalah keluarga, terkait dengan masalah hal apa saja ekonomi. Itu adalah rahmat Allah yang diberikan yang pertama kepada hambanya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian rahmat yang kedua, yaitu Allah akan memberikan pengampunan kepada kita, pada hambanya yang selalu beriman kepada Allah. Lebih-lebih hambanya yang pada saat ini melaksanakan puasa ibadah Ramadan. Inilah yang kita harapkan. Karena pengampunan inilah yang paling kita harapkan itu karena manusia itu selalu digoda oleh setan untuk berbuat suatu dosa. Apabila dosa kita ini tidak bisa diampuni oleh Allah, kemudian kita mendahului mati menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita nanti akan mendapat siksanya. Oleh karena itu, rahmat yang berupa pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita harapkan agar kita selalu mendapat pengampunan dari Allah. Maka kita harus selalu banyak melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik, terutama pada bulan puasa ini. Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah 1, kita harus pertama banyak melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib, di antaranya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah sholat sunat rawatib muakkadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hambanya yang beriman itu selalu melaksanakan dan menegakkan sholat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan dibangunkan rumah di surganya.
Selanjutnya kita harus menegakkan sholat duha. Sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat yang bisa kita laksanakan mulai matahari terbit sampai pada saatnya waktu zuhur. Kemudian sholat tarawih yang biasa dilaksanakan dan ramai-ramainya pada bulan puasa ini. Kita beramai-ramai ke masjid ataupun mungkin juga kita melaksanakan sholat tahajud di rumah. Itulah di antara sholat-sholat sunnah, amalan-amalan yang harus kita perbanyak meskipun itu adalah sunnah, tapi pahalanya apabila kita laksanakan pada saat bulan puasa ini, maka pahalanya sama dengan pahalanya yaitu wajib. Yang selanjutnya, kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Kita harus banyak baca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat. Kita lakukan secara sistematis, kita lakukan secara istiqomah. Ya, 1 ayat saja. Karena pahala kita baca 1 huruf saja pahalanya sama dengan 10 kali. Lebih-lebih bulan puasa ini akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali. Oleh karena itu, kalaupun seandainya kita nggak bisa khatam 1 bulan, bisa juga kita itu membaca meskipun hanya beberapa juz, 5 atau 4 juz. Yang penting harapan kita sebatas amalan-amalan soleh itu bisa kita laksanakan dan kita selalu dapat pengampunan dari Allah itu, maka kita tiap hari dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun.